wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aplikasi ekspedisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Najwa dengan NIM 1912111008. Kali ini saya akan menjelaskan database dari aplikasi ekspedisi kelompok 2. Oke, langsung kita buka Google-nya ya. Ya, di sini dalam aplikasi ekspedisi, database-nya terdiri dari beberapa komponen atau tabel, yaitu yang pertama armada, terus ada customer, daftar harga, pegawai, dan pengiriman. Oke, kita buka satu-satu ya. Oke, yang pertama yaitu dalam tabel armada terdapat beberapa struktur. Yang pertama yaitu ID armada, nama armada, nama pegawai, ID pegawai, asal, dan tujuan. Next, untuk yang kedua yaitu dalam tabel customer. Dalam tabel customer terdapat beberapa struktur. Yang pertama yaitu ID customer, nama customer, nomor handphone, dan alamat. Next, tabel daftar harga. Ya, dalam tabel daftar harga terdapat beberapa struktur. Yang pertama yaitu ID, harga barang. Yang kedua yaitu asal, kemudian tujuan, bobot, dan harga. Ya. Next. Kemudian ada tabel pegawai. Ya, dalam tabel pegawai ini hanya terdapat dua struktur aja ya, yaitu ID pegawai dan nama pegawai aja. Dan yang terakhir ada tabel pengiriman. Dalam tabel pengiriman ini terdapat ID pengiriman, tanggal, lebih tepatnya tanggal pengiriman barang, kemudian nama customer, nama armada, dan yang terakhir tanggal sampai. Ya, mungkin itu saja database dari aplikasi ekspedisi kelompok 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin Haris, NIM 1912111021. Saya di sini akan menjelaskan kelas koneksi dan kelas saya yang sudah saya buat, yaitu kelas armada. Pertama-tama saya jelaskan kelas koneksinya dulu. Kita import dulu yang dibutuhkan, lalu jangan lupa untuk menambahkan MySQL JDBC drivernya untuk mengoneksikan ke database-nya. Lalu di dalam kelas koneksi ini kita buat variabel, kita coding private static connection, kita beri nama variabel con. Lalu untuk public static connection, koneksi DB nya kita isi if jika variabel con sama dengan 0, maka constring akan diisi JDBC MySQL localhost 3306 ekspedisi. Ekspedisi ini adalah nama database kita yang sudah kita buat. Terus untuk string usernya kita isi root, string passwordnya tidak saya isi. Lalu kita tulis driver manager, register driver, newcom MySQL JDBC driver, ini untuk mengoneksikan ke JDBC drivernya. Lalu kita variabel connection ini kita isi connection driver manager get connection constring user pass, lalu kita return di variabel con-nya. Lalu selanjutnya kita buat
fungsi publik boolean eksekusi perstat dengan parameter string SQL. Di dalamnya terdapat codingan seperti ini. Kita coding try, lalu variabel con sama dengan koneksi db, lalu prepare statement pst, prepare statement variabel con, lalu di prepare statement kita SQL kan, lalu kita tulis fungsi ini pst.execute. Lalu untuk catch-nya kita beri SQL exception. Ini fungsinya untuk memberikan pesan. Lalu kita return di true. Lalu kita buat lagi public result set eksekusi start. Parameternya juga sama, string SQL. Lalu kita result set hasil query-nya, lalu init ada try catch sama seperti di prepared eksekusi start. Bedanya yaitu kalau di sini itu ini statementnya, lalu kita buat statement concrete statement, lalu hasil query ini disimpan, nilai ini disimpan di hasil query. Lalu untuk catch-nya sama seperti di eksekusi start untuk menampilkan pesan di return null. Setelah itu lalu semuanya di return hasil query. Lalu untuk kelas ekspedisi di sini kita semua membuat beberapa kelas. Pertama kita import dulu yang dibutuhkan, lalu di dalam public class ekspedisinya kita buat variabel. Ini variabel yang sudah dibuat teman-teman, ada variabel ID pegawai, nama armada, nama pegawai, ID armada, asal tujuan, ID harga barang, bobot harga, ID pegawai, ID pengiriman, lalu nama customer, tanggal sampai, ID customer, nomor HP dan alamat. Dari semua variabel tersebut kita buat set get-nya. Ini sudah dibuat teman-teman, saya dan teman-teman sudah membuat set get-nya. Jadi satu persatu dari variabel tersebut kita buat set get-nya. Saya contoh di sini set ID pegawai, parameternya string x ID pegawai. Ini untuk membedakan nama fungsinya. Lalu ID pegawai ini kita berpatokan di sini nama variabel pegawainya, lalu kita isi x ID pegawai. Semuanya sama, setnya ada nama armada, nama pegawai, ID armada, seterusnya sampai asal set sampai set alamat. Lalu untuk get-nya juga sama, semua variabelnya. Ini untuk mereturn. Jadi saya contohkan di public string get ID pegawai. Ini kita isi dengan return ID pegawai, variabel ID pegawai. Semuanya juga sama, semua variabel ada get-nya, bisa dilihat. Nah, setelah itu saya
saya membuat fungsi public void simpan armada. Di dalam public void simpan armada ini pertama kita koneksikan dulu dengan database-nya. Ini perintahnya untuk mengoneksikan. Lalu untuk untuk menyimpannya kita beri nama variabel string SQL insert into armada. Armada ini nama tabel saya, nama armada. Lalu value-nya kita isi variabel ID armada, nama pegawai, ID pegawai, asal, tujuan. Lalu kita tutup dengan ini untuk menampilkan pesan yang ada di koneksi tadi. Pesan kalau simpan ini berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil disimpan. Lalu untuk fungsi public result set lihat armada ini, saya membuat fungsi ini dengan parameter string ID armada. Pertama sama kita koneksikan dulu di database-nya, lalu kita ketik string SQL, lalu kondisi jika ID armada sama dengan 0, maka SQL-nya akan tampil select dari tabel armada. Ini tabel database-nya. Lalu kalau tidak, maka akan dimunculkan dari tabel armada berdasarkan ID armada yang diisi dari variabel ID armada. Lalu kita tutup lagi dengan perintah database-nya. Jangan lupa kasih return supaya bisa kembali. Kita return hasil armada. Lalu untuk merubahnya, overload-nya saya membuat public result set lihat armada. Di dalamnya ada codingan result set hasil armada sama dengan lihat armada, parameternya 0. Lalu kita return hasil armadanya. Lalu untuk lalu saya membuat juga public void update armada ini untuk mengupdate. Di dalamnya juga sama, pertama kita koneksikan dulu ke database-nya, lalu di dalamnya kita isi string SQL update armada. Ini update dari tabel armada. Lalu apa yang diupdate? Update-nya berdasarkan nama armada. Ini nama database-nya, nama armada di database. Lalu akan disimpan di variabel nama armadanya. Lalu sama ini nama pegawai di database, variabel nama pegawai, ID pegawai. Lalu ini di variabelnya asal, tujuan. Lalu yang penting itu jangan lupa kita beri where nanti supaya bisa dipilih. Ini where ID armada, nanti kita ambil dari variabel ID armada. Lalu kita tutup lagi dengan statement untuk database-nya. Nanti kalau update-nya berhasil, maka akan muncul notifikasi berhasil dirubah. Lalu yang terakhir, saya membuat public void hapus armada. Di dalam fungsi ini gunanya untuk menghapus. Juga sama, pertama kita koneksikan dulu ke database-nya, new koneksi. Lalu juga sama perintahnya string SQL delete from tabel armada berdasarkan ID armada yang terletak di variabel ID armada. Lalu kita tutup lagi dengan koneksi di database-nya. Nanti jadi kalau berhasil dihapus, maka akan muncul notifikasi berhasil dihapus. Lalu untuk formnya, pertama jangan lupa diimpor dulu yang dibutuhkan.
Lalu untuk public formnya kita buat ini di show tabel armada dulu untuk menampilkan tabelnya supaya bisa. Nah, di dalam fungsi show tabel armada ini kita kita coding default tabel model new default tabel model. Lalu ini untuk menambahkan tabelnya, ini nama tabelnya. Jadi nanti ada ID armada, nama pegawai, ID pegawai, asal dan tujuan. Lalu kita ambil dari tabel armadanya. Ini saya beri nama tabel armada, jadi nanti kita ambil dari sini. Lalu kita set model, lalu result set hasil armada. Ini dari kelas ekspedisi tadi. Lalu kita objekkan. Oh iya, pertama yang penting ini adalah untuk mengobjekkan kelasnya. Kelas ekspedisi ini kita objekkan dulu. Jadi kita tulis ekspedisi xobj ini untuk mengobjekkannya sama dengan new ekspedisi. Jadi kita mengobjekkan dari kelas ekspedisi. Kita lanjut tabel armadanya, tabel armadanya. Lalu di dalam show tabel armada ini juga ada try catch. Try-nya kalau while jika hasil armada kita hasil armada di next, maka akan muncul objek row. Objek row-nya ini kita ambil dari get string ID armada. Ini kita ambil dari database. Ini nama database-nya. Lalu selanjutnya juga sama, nama armada, nama pegawai, ID pegawai, asal, tujuan. Lalu untuk model ini, model add row, kita tambahkan row-nya. Lalu tabel armada kita set model, lalu case-nya kalau seumpama datanya tidak dapat dibuka, maka akan tampil notifikasi data tidak dapat dibuka. Lalu setelah itu kita buat untuk buttonnya, button simpan. Di sini saya membuat button simpan untuk aplikasi armada saya. Pertama, kita jangan lupa ini kita tulis objeknya dulu supaya tersambung ke kelas ekspedisinya. Lalu ini set ID armada. Set ID armada ini kita dapat dari kelas ekspedisi tadi. Lalu this ID armada ini kita dapatkan teks dari text box yang saya beri nama ID armada. Lalu sama seperti yang di atas, ini kita set nama armada, kita ambil teks dari text box nama armada. Lalu nama pegawai, set nama pegawai, kita ambil teksnya dari text box yang saya beri nama pegawai. Lalu ini juga sama, ID pegawai, asal, tujuan, ini juga sama, ini dari text box-nya. Lalu jangan lupa ini yang penting, ini perintah untuk menyimpan. Jadi kalau button disimpan, diklik, maka akan tersimpan di simpan armada. Nanti fungsi simpan armada ini nanti akan diproses di kelas ekspedisi ini. Lalu di show tabel armada. Jadi setelah kita simpan, maka akan ditampilkan tabel armadanya. Lalu untuk berikutnya adalah fungsi tabel armada most clicked. Ini untuk memilih. Jadi kalau kita ingin mengupdate atau menghapus, kita kan harus mengklik di tabelnya. Ini perintahnya. Tray pertama juga ada tray,
kita menggunakan trig get juga. Pertama kita integer row, kita ambil this dari tabel armada, kita get selected row, jangan lupa untuk menselect row-nya. Lalu selanjutnya kita ada string nilai, ini kita juga ada tabel armada, get model, get value, add row to string, lalu result set hasil armada, ini juga kita objekkan dulu. Tadi ini lihat armada, jadi kita bisa melihatnya, fungsi lihat armada dengan parameter nilai. Lalu jika hasil armada kita next kan, maka akan ini dari text box saya. Jadi untuk set tag-nya kan dari text box. Lalu kita get string, ini nama dari dari database-nya. Jadi harus benar, kecil atau besar hurufnya. Lalu untuk catch-nya juga sama. Jika data tidak dapat dibuka, maka akan ditampilkan pesan data tidak dapat dibuka. Lalu yang selanjutnya untuk button update. Button update ini hampir sama dengan button simpan tadi yang ini. Button simpan yang ini, yang membedakan hanya di sini. Jadi setelah kita update, kita simpan di fungsi update armada supaya dieksekusi nanti di fungsinya update armada. Kalau yang simpan tadi kan di fungsi simpan armada. Kalau ya button update ini update di fungsi update armadanya. Lalu kita juga di show tabel, jangan lupa untuk menampilkan tabelnya setelah kita update. Lalu untuk button hapusnya saya mengambil jangan lupa set ID armadanya. Jadi saya button hapusnya berpatokan di ID armadanya. Lalu ini jangan lupa juga get tag-nya ID armada ini dari text box. Lalu if option pen show confirm dialog, ini untuk menampilkan dialog konfirmasi. Nanti jadi kalau button hapus diklik, maka akan muncul notifikasi apakah Anda yakin. Kalau kita pilih yes, maka akan dihapus, tapi kalau kita pilih no, maka tidak akan jadi dihapus. Lalu kita arahkan lagi ke fungsi hapus armada. Lalu setelah kita hapus, ada perintah untuk menampilkan show tabelnya. Saya cobakan ini tampilannya. Saya coba jalankan aplikasi armadanya. Kita isi ID armadanya, kita coba 345. Lalu nama armadanya kita isi maju saja, maju. Lalu nama pegawainya kita beri nama Bambang, lalu ID Bambang. Lalu ID pegawainya kita isi 876. Lalu asalnya kita isi asal dari Banyuwangi, dikirimkan ke tujuannya Jakarta. Kita coba simpan. Nah, di sini muncul notifikasi berhasil disimpan. Value-nya ini ID armadanya, ini nama armadanya, lalu ini nama pegawai, ini ID pegawainya, lalu ini asalnya, ini tujuannya. Lalu kita klik OK.
Nah, ini sekarang sudah muncul di tabelnya. Nah, untuk kita update, kita klik dulu tabelnya. Saya contohkan untuk mengupdate yang di sini. Ini, nah, ini sudah berubah. Jadi, kita coba mengupdate nama pegawainya. Kita ganti menjadi Mas. Lalu untuk ID pegawainya juga kita rubah karena nama pegawainya berubah, jadi kita rubah saja ID pegawainya, kita ubah menjadi 123. Kita ubah tujuannya saja. Kita ubah menjadi Padang biar tujuannya jauh. Lalu kita coba update. Nah, berhasil muncul notifikasi berhasil diupdate. Ini yang diupdate berdasarkan ini, jadi nama armadanya tidak saya update, nama pegawainya saya update menjadi Mas, lalu ID pegawainya saya update menjadi 123, lalu asalnya tidak saya update, tujuannya saya update menjadi Padang. Nah, ini update-nya berdasarkan ID armada yang ID armada nomor berapa? Nomor 987. Lalu kita klik OK. Nah, otomatis ini sudah terupdate. Lalu seumpama kita ingin menghapus yang kita coba yang ini. Nah, kita coba klik hapus. Nah, akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus. Kita klik yes. Nah, akan muncul notifikasi lagi data ini berhasil dihapus dari tabel armada berdasarkan ID armada nomor berapa, nomor 567. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah otomatis sudah hilang dari tabelnya. Jadi seperti itu dari kelas saya, dari kelas armada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Najwa dengan NIM 1912110008. Kali ini saya akan menjelaskan kelas saya, yaitu kelas harga barang atau daftar harga. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari simpan harga. Koneksikan terlebih dahulu ke database-nya. Kemudian kita ketikkan string SQL insert daftar harga value. Kemudian value-nya kita bisa isikan ID harga barang, asal, tujuan, bobot, dan harga. Tutup dengan statement berikut ini ya. Kemudian nantinya akan ketika kita selesai menyimpan akan muncul pesan atau notif berhasil disimpan. Untuk selanjutnya kita langsung ke fungsi public result set lihat harga. Ya, di sini saya menggunakan string ID harga barang. Sama seperti yang sebelumnya, kita koneksikan terlebih dahulu ke database-nya dengan koneksi count obj new koneksi. Kemudian kita ketikkan string SQL. Kita membuat kondisi di mana ketika ID harga barang sama dengan 0, maka SQL akan tampil dari select dari tabel daftar harga. Kemudian jika tidak, maka SQL-nya akan tampil dari select from daftar harga berdasarkan ID barang. Kemudian jangan lupa untuk ditutup dengan statement berikut ini. Dan jangan lupa kita beri return agar kita bisa untuk overload-nya saya di sini menggunakan public result set lihat harga. Di dalamnya terdapat teks atau codingan result set hasil harga sama dengan lihat harga buka kurung 0.
Kemudian kita return hasil harga, yaitu ke fungsi update harga ya, dimana kita koneksikan terlebih dahulu ke database-nya ya, seperti yang sebelumnya. Kemudian kita ketikkan string SQL update daftar harga yang berisi asal, tujuan, bobot, dan harga. Pada fungsi update harga ini kita masukkan where dengan where-nya ID harga barang ya. Oke. Ya, oke. Setelah itu kita bisa menutupnya dengan statement berikut. Ketika nanti kita sudah menyimpan atau mengupdate-nya, akan muncul notifikasi berhasil dirubah dengan kita mengetikkan G option show message dialog ini ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke fungsi hapus harga ya. Oke, pada fungsi ini kita koneksikan terlebih dahulu ke database-nya. Kemudian kita dapat mengetikkan string SQL ya, delete from daftar harga, dan kita tambahkan where ID harga barang, dimana nantinya delete-nya berdasarkan ID harga barang. Oke. Jangan lupa kita tutup dengan statement berikut ya. Ketika nanti kita sudah berhasil menghapus ya, nantinya akan muncul notifikasi atau pesan singkat yang bertuliskan berhasil dihapus. Ya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita langsung saja ke program dari formnya ya. Oke, untuk yang pertama kita ke fungsi private void show tabel harga. Di sini kita dapat menginput sebuah tabel baru dengan default tabel model sama dengan new default. Yang nantinya dalam tabel ini kita isikan beberapa kolom ya, dengan yang pertama yaitu kolom ID harga barang, terus dengan model add kolom ID harga barang ya, pertama itu, dan seterusnya model add kolom asal, terus model add kolom tujuan ya, terus model add kolom bobot, dan yang terakhir harga. Jangan lupa kita ketikkan tabel.set model ya. Kemudian jangan lupa kita result set hasil harganya dengan kita mengeksekusikan objek lihat harga. Di sini kita menggunakan try catch juga ya. Ya, selanjutnya di try catch. Oke, pada try catch ini di try-nya jika while maka hasil daftar harga ketika kita next-kan akan muncul objek row yang diambilkan dari getString ID harga. Oke, hasil harga getString asal dan tujuan ya. Kemudian untuk model add row-nya kita bisa menambahkan row-nya dengan tabel.set model, dan catch-nya kita isi SQL exception i. Oke, nanti ketika sudah akan muncul pesan data tidak dapat ditemukan, seperti itu ya. Ya, kali ini kita sudah ke tahap outputnya
Ya, di sini saya akan menjelaskan output dari tabel daftar harga barang ya. Oke, dalam daftar harga barang ini ya terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu ID harga barang, kemudian asal, tujuan, bobot, dan harga. Ya, langsung kita praktekkan aja ya. Ya, di dalam ID harga barangnya kita dapat mengisikan ID dari harga barang tersebut. Kita isikan ID-nya dengan HB, harga barang atau harga barang ya, 008 ya. Kemudian kita isikan asalnya yaitu dari Gresik aja ya, dengan tujuan ke Solo, dan saya akan mengisahkan bobot barangnya berapa ya enaknya. Kita bikin 15 kg aja. Oke. Dengan harga sekitar 150.000 aja. Ya, setelah kita mengisikan lengkap, kita langsung klik tombol simpan aja ya. Ketika kita sudah mengklikkan tombol simpan ini, akan ada pesan atau notifikasi seperti ini. Kemudian kita oke aja, maka data yang sudah kita isikan akan tersimpan ke dalam tabel kita ya. Oke. Kemudian kita mencoba untuk mengupdate fungsi dari update ini ya. Tombol update, kita klikkan aja dulu datanya, kemudian kita ubah. Saya akan merubah ID harga barangnya menjadi 009. Asalnya tetap Gresik, kita rubah tujuannya ke Purwokerto. Oh gitu, nggak jadi ya, jadi barangnya nggak usah diubah. Kita ubah tujuannya aja, kemudian bobotnya juga kita ubah menjadi 10 kilo aja, nggak usah berat-berat. Harganya kemahalan mungkin ya, kita rubah jadi 50.000 aja ya, 50.000 aja. Langsung kita klik update. Ups ya, dan muncul notif atau pesan seperti ini. Langsung kita oke aja, dan ya sekarang sudah tersimpan ya. Yang awalnya tadi dari tujuannya ke Solo menjadi ke Purwokerto, terus bobotnya awalnya 15 kg menjadi 10 kilo, dan harganya yang awalnya 150 menjadi 50 ya. Kemudian kita akan mencoba fungsi hapus ini, tombol hapus, dengan kita mengklikkan salah satu data yang ada dalam tabel kita. Kemudian kita langsung klikkan tombolnya, maka akan muncul keterangan warning, apakah Anda yakin? Kalau kamu yakin, kamu klik yes aja, tapi kalau nggak yakin, kamu no aja. Karena saya yakin, maka saya akan mengklik yes ya. Lah ya kan, akan muncul pesan seperti ini, yaitu notif bahwa berhasil dihapus. Lah kita oke aja kan, sekarang berhasil untuk dihapus ya. Yeay, selesai ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Sri Najwa, di kelas daftar harga ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Arum Suciati, NIM 1912110014. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas customer. Yang pertama adalah metode simpan customer. Di dalam simpan customer terdapat koneksi kon OBJ. Ini yang digunakan untuk menghubungkan ke dalam database dengan menggunakan kelas koneksi. Di sini ada string SQL insert to customer base yang terdiri dari ID customer, nama customer, nomor HP, dan juga alamat. Kemudian kita tutup dengan statement berikut, dan kemudian apabila berhasil maka akan keluar notifikasi berhasil disimpan.
Kemudian kita ke public resolution data customer, string ID customer, kita kondisikan ke dalam database dengan kelas koneksi, ada string SQL. If ID customer sama dengan 0, maka akan keluar select from customer. Apabila tidak, maka akan keluar from customer berID customer. Kemudian kita hasil customer dan lupa di return untuk kembali. Untuk overloadnya kita ketik public resolution data customer dan diketik seperti ini, dan jangan lupa di return untuk kembali. Kita kondisikan ke dalam database, kemudian kita ketik string SQL, ada nama customer, nomor HP, dan juga alamat. Kemudian nanti apabila berhasil akan keluar notifikasi berhasil dirubah. Customer ini dikondisikan ke dalam database, kemudian kita ketik string SQL data from customer. Kemudian apabila berhasil maka akan ada pemberitahuan berhasil dihapus. Public void show tabel customer ini digunakan untuk menampilkan tabel customer. Default tabel model ini digunakan untuk menampilkan tabel baru. Ada model add column ini digunakan untuk menampilkan model tabel baru, contohnya di situ ada juga trial hasil customer next, ada object row sama dengan hasil customer get string. Ini digunakan untuk menampilkan nilai yang ada di dalam ID customer, nama customer, nomor HP, dan juga alamat. Baik, sekarang kita coba, kita tekan kelas customer. Di dalam customer terdiri dari ID customer, nama customer, nomor handphone, dan juga alamat. Kita isi ID customernya dengan nomor 085. Habis itu nama customernya kita isi dengan nama saya sendiri, Nuril Arum Suciati. Sudah. Habis itu kita tekan nomor handphonenya dengan nomor saya 085 730 707 885. Kita isi alamatnya dengan alamat Kliwot Bunga. Sudah, setelah kita isi semua, kita tekan simpan. Apabila ada pesan berhasil disimpan, kita tekan OK. Nah, tadi yang kita sudah inputkan akan masuk ke dalam tabel yang ada di bawahnya. Apabila kita ingin mengupdate, kita tekan saja salah satunya. Habis itu kita ganti ini alamatnya, saya hapus semua dan saya ganti dengan Palembang. Nah, setelah kita rubah, habis itu kita tekan update. Nah, apabila berhasil diupdate, kita tekan OK. Nah, ini tadi sudah mengupdate yang aslinya Kliwot Bunga, sekarang berubah menjadi Palembang. Dan kita akan menggunakan hapus. Kita tekan salah satunya, habis itu kita tekan hapus. Apakah Anda yakin? Kita tekan yes, berhasil dihapus, kita tekan OK, dan sudah selesai. Ini tinggal namanya satu saja yang tadi sudah kehapus. Perkenalkan, nama saya Wahyudianto dengan NIM 19121109. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas pengiriman. Pada metode simpan pengiriman ini ada koneksi ConOBJ new koneksi. Ini digunakan untuk menghubungkan kelas kita ke database menggunakan kelas koneksi. String SQL into pengiriman value digunakan untuk menghubungkan ke database pengiriman. Option pen if ConObj eksekusi restart SQL. Option pen show message dialog null berhasil disimpan. Public result lihat pengiriman string ID pengiriman. Kita koneksikan menggunakan kelas koneksi. String SQL if ID pengiriman null. SQL select form pengiriman. SQL select form pengiriman ini untuk menghubungkan ke database pengiriman. SQL select
form pengiriman where ID pengiriman. Ini merupakan I select form pengiriman, digunakan untuk menghubungkan atau mengambil data kunci dari ID pengiriman. Public result set, lihat pengiriman. Public result set, lihat pengiriman. Lihat pengiriman, return hasil pengiriman. Hasil pengiriman sama dengan lihat pengiriman, nilainya dikembalikan ke hasil pengiriman. Metode update pengiriman, kita koneksikan terlebih dahulu menggunakan kelas koneksi. String SQL, update pengiriman, set tanggal, nama customer, nama armada, tanggal sampai, where ID pengiriman. Nama ini harus sesuai dengan tabel yang telah kita buat di database pengiriman. Di option show message dialog akan muncul notif berhasil dirubah ketika data berhasil dirubah. Public void, hapus pengiriman. Kita sambungkan dengan kelas koneksi terlebih dahulu. String delete form pengiriman where ID pengiriman. Kita delete melalui ID pengiriman. Di option pane show message dialog akan muncul perintah berhasil dihapus. Public void show tabel pengiriman. Ini fungsi menampilkan tabel pengiriman. Pertama-tama default tabel model ini digunakan untuk membuat tabel baru. Model add column ini digunakan untuk membuat kolom pada tabel tersebut, membuat kolom baru tentunya. Try while hasil pengiriman .next object raw hasil pengiriman get string ini untuk memberi nilai pada tabel ID pengiriman, tanggal, nama customer, nama armada, tanggal sampai yang ada pada database yang telah dibuat. G option pane message dialog ini berfungsi untuk menampilkan pesan data tidak dapat ditemukan ketika tabel ini atau objeknya tidak ditemukan. Sekarang kita coba form yang telah dibuat. Ini adalah form yang telah saya buat, form pengiriman. Pertama kita inputkan ID pengiriman, misalkan 13, tanggal pengirimannya 09 Februari 2021. Nama customernya Andi, nama armadanya Joyo, tanggal sampainya 12 Maret 2021. Coba kita simpan. Ini ada notif berhasil disimpan. Tandanya data yang kita inputkan sudah benar. Lalu kita klik OK. Sekarang kita coba button update ini. Misalkan kita ingin update datanya ini, Wahyu ini. ID ini tidak boleh diubah karena ID ini adalah salah satu kunci agar tabelnya bisa dirubah. Tanggal pengirimannya kita rubah
menjadi 13 Januari 2021. Nama customernya kita rubah menjadi Cinta. Nama armadanya kita rubah juga Garuda. Tanggal sampainya kita rubah jadi Februari saja. Februari. Kita klik update. Berhasil dirubah data pengiriman pada set tanggal, nama customer, nama armada, terus tanggal sampai di ID pengiriman 234. Kita klik OK. Nah, datanya sudah berubah. Sekarang kita coba hapus si Andi. Kita hapus. Apakah Anda yakin menghapus? Iya. Berhasil dihapus dari form pengiriman pada ID pengiriman 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang program pegawai. Di sini kita membuat sebuah metode simpan pegawai dalam kelas ekspedisi untuk menyimpan data ke database pegawai, yang nilainya adalah ID pegawai dan nama pegawai. Kemudian membuat metode lihat pegawai untuk menampilkan data yang ada dalam database pegawai. Kemudian membuat metode update pegawai untuk mengubah data pegawai yang ada di dalam database. Kemudian membuat metode hapus pegawai untuk menghapus data pegawai yang ada dalam database. Lalu dalam file JForm kita membuat metode show tabel yang isinya ID pegawai dan nama pegawai, yang metode ini digunakan untuk menampilkan data dalam tabel. Dalam tombol simpan terdapat sintak untuk menampung data dan disimpan dalam database lalu ditampilkan dalam tabel. Dalam tombol update terdapat sintak untuk menampung data lalu ditampilkan dalam tabel. Dalam tombol hapus terdapat sintak untuk menghapus data sesuai nomor ID pegawai. Baik, jadi seperti itulah penjelasan dari kami tentang aplikasi ekspedisi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.